Atraksi udara puluhan pesawat canggih milik Republik Indonesia menjadi momen yang ditunggu-tunggu saat peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Dan di tahun ini, di usia ke-81, TNI Angkatan Udara kembali memamerkan alutsista kebanggaan di langit Jakarta. Sejumlah persiapan terus dimatangkan melalui sejumlah gladi di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Nantinya di HUT RI ke-81, sejumlah atraksi flypass hingga akrobatik udara akan disuguhkan. Puluhan penerbang TNI terlatih akan ikut terlibat dalam manuver pesawat membentuk formasi khusus di udara. Nantinya sebanyak 81 alutsista udara terlibat dalam atraksi flypass HUT RI ke-81, termasuk penampilan perdana jet tempur terbaru Dassault Rafale. Saya baru aja naik pesawat yang akan tampil perdana di 17 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini pesawat bukan kaleng-kaleng, ini merupakan pesawat jet tempur ukuran medium dengan mesin ganda, yakni disebut dengan Dassault Rafale. Ini Indonesia hanya punya 6 unit yang saat ini dinanti-nanti dalam pertunjukan yang akan ditampilkan di HUT nanti. Dan ini merupakan teknologi canggih karena merupakan pesawat jet tempur berukuran medium yang memiliki mesin ganda, tentu dilengkapi dengan persenjataan, kemudian ada juga navigasi dan teknologi yang luar biasa karena memang pesawat ini baru saja datang belum lama dan akan tampil perdana di HUT nanti. Dan ini merupakan tipe pesawat yang double seat atau ada dua kru yang akan naik pesawat ini. Sementara yang satu situ, yang di sebelah kanan saya, ini merupakan pesawat Dassault Rafale yang sama, tetapi memiliki satu seat yang hanya digunakan oleh penerbang satu orang saja. Dari Jakarta, Juan Guardiola, Nadia, iNews melaporkan. Di tengah usaha Pemprov DKI Jakarta mewajibkan warganya memilah sampah dari rumah, terungkap adanya tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal yang sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa adanya tindakan tegas dari pihak terkait di Cilincing, Jakarta Utara. Warga resah karena gunungan sampah rentan terbakar hingga mengancam permukiman. Seakan tak pernah tersentuh hukum selama bertahun-tahun, hamparan sampah ini menggunung di lokasi tempat pembuangan sampah TPS ilegal Jalan Reformasi Cilincing, Jakarta Utara. Setiap hari truk-truk mengangkut sampah mondar-mandir tanpa ada yang berani menindak. Warga mengaku sangat resah akibat dampak negatif keberadaan TPS ilegal ini, mulai dari bau tak sedap hingga penyakit yang disebabkan adanya tumpukan sampah. Bahkan sampah kini sudah meluber hingga mendekati permukiman warga, sehingga dikhawatirkan jika ada pembakaran sampah maka apinya bisa merembet ke permukiman terutama saat musim kemarau. Baunya ini yang ganggu, apalagi kalau hujan, baunya. Ibu ini takut kebakaran nggak sih kan lagi musim panas? Ya takut banget lah. Orang tidak yang kemarin sering kebakaran kecil, apa? Sudah nih, baunya udah gak kira-kira gitu. Sampai kemana-mana, sampai ke daerah Lengkong, Bebok. Mas baunya mana-mana. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta bisa tegas menindak praktik TPS ilegal ini karena selama ini mereka juga kerap diintimidasi preman yang menjaganya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Tidak adanya perencanaan dan koordinasi yang jelas saat melakukan perbaikan jalan menyebabkan pipa gas milik Pertamina bocor terkena alat berat di Cilegon, Banten. Walhasil, air bercampur gas menyembur hingga ke jalan dan membuat warga ketakutan. Khawatir terjadi ledakan hingga kebakaran, apalagi saat musim kemarau tengah melanda. Warga dikejutkan dengan munculnya semburan air bercampur gas di Jalan Pondok Cilegon Indah, Banten. Adanya bau menyengat yang tercium membuat warga semakin resah, terutama saat ini musim kemarau tengah melanda, sehingga dikhawatirkan bisa memicu kebakaran. Hasil pemeriksaan, semburan ini akibat pipa gas yang tertanam di bawah tanah bocor, terkena alat berat yang tengah memperbaiki parit. Sejumlah petugas juga sudah di lokasi dan harus menggunakan masker akibat menyengatnya bau dari gas yang bocor. Warga berharap perbaikan bisa segera dilakukan karena bau gas sangat menyengat sudah sangat mengganggu. Tadinya kan itu yang perbaikan jalan ada galian gitu ya, galian kena beko. Jadi masih was-was lah ya, takut. Saat ini warga tidak ada yang berani mendekat selain khawatir terkena bocoran gas
Kekhawatiran terkena sambaran api juga menghantui, sementara proses perbaikan oleh petugas masih terus berlangsung. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menyebabkan orang utan nekat masuk permukiman warga. Bahkan satwa langka dan dilindungi ini begitu santai menyeberang jalan protokol dan masuk ke kawasan perkantoran. Satu individu orang utan dewasa berukuran besar terpaksa memasuki kawasan perkantoran dengan menyeberangi Jalan Ahmad Yani, Katingan, Kalimantan Tengah. Orang utan lalu memasuki area perkantoran dan memanjat sebuah pohon. Satwa langka dan dilindungi ini diduga mencari air dan makanan hingga harus keluar dari habitatnya karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Tak hanya naik ke atas pohon, orang utan sempat bergerak dan masuk ke area sport center kawasan stadion lapangan sepak bola. Sementara damkar yang dihubungi warga tidak langsung mengevakuasi lantaran primata ini memiliki tenaga kuat dan bersifat agresif, sehingga memerlukan penanganan khusus termasuk peralatan yang sesuai untuk proses evakuasi. Namun setelah sempat menggegerkan karena memasuki permukiman, orang utan akhirnya mau bergerak kembali menuju kawasan hutan. Damkar juga hanya mengawasi pergerakannya agar orang utan benar-benar menjauh dari permukiman dan memasuki habitatnya lagi. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Polisi mengungkap aksi seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang berpura-pura diculik dan disekap untuk meminta uang tebusan kepada orang tuanya sebesar 90 juta rupiah. Aksi ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi. Tim Catanras Satreskrim Polrestabes Makassar menangkap seorang mahasiswa di sebuah indekos di Makassar bersama teman perempuannya. Pelaku ditangkap usai membuat skenario penculikan dan penyekapan dirinya untuk memeras orang tuanya. Sebelumnya, orang tua EE mendapatkan pesan dari seseorang yang mengaku menyekap anaknya. EE disebut memiliki utang 90 juta rupiah. Orang tuanya diminta segera membayar uang tersebut dengan ancaman EE akan dibunuh. Uang tersebut rencananya akan digunakan EE untuk gaya hidup dan berfoya-foya. Berhasil mengungkap dan berhasil menemukan anak yang dimaksud. Namun setelah dilakukan pendalaman, ditemukan fakta bahwa yang melakukan pengancaman bahwa anak itu diculik dan sebagainya adalah merupakan korban itu sendiri. Dengan membuat satu sandiwara dengan alasan untuk bisa mendapatkan uang dari orang. Kini pihak polisi masih menunggu orang tua pelaku selaku pelapor untuk menentukan kasus ini akan dilanjutkan ke proses lebih lanjut atau tidak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.